Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala habibinal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang senantiasa semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sekarang di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan kehadiran tamu yang mulia, tamu yang dinanti oleh kaum muslimin seluruh dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan busra, kabar gembira dengan hadirnya bulan Ramadan dengan sabdanya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu." Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa di bulan tersebut. Tuftah fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Wa dughlaq fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka jahanam ditutup. Wa dughallu fihi maradatus syayatin, dan gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Lillahi fihi lailah hiya khairun min alfi syahr. Di bulan tersebut ada bulan yang lebih baik daripada 1000, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan di bulan tersebut, maka dia adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bulan Ramadan tidak bulan yang dirindukan oleh kaum muslimin. Dia adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada setiap mukmin dengan dibukanya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang berdosa tidak bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan menutup pintu-pintu neraka. Bagaimana orang-orang yang lalai tidak bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, di bulan tersebut setan-setan dibelenggu Allah Subhanahu wa taala dan banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, karena orang salaf adalah orang-orang yang paling mengenal, paling memahami, paling mengilmui keagungan bulan Ramadan, maka mereka menantikan hadirannya. Bahkan dikatakan oleh Mu'ala bin Al-Fadl bahwasanya orang-orang salaf dulu 6 bulan sebelum Ramadan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah selesai bulan Ramadan, dari bulan Syawal sampai bulan Rabiul Awal, mereka memohon kepada Allah untuk supaya diterima semua amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Yahya Ibnu Katsir, beliau berkata, berdoa mohon kepada Allah, Allahumma salimna ila Ramadan, ya Allah, temukanlah saya kepada Ramadan. Wa salim lana Ramadan, dan pertemukanlah Ramadan kepada kami. Wa tasallamhu minha mutaqabbalan, dan terimalah amal kami di bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala beliau menyampaikan hadirnya bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan merupakan nikmat yang sangat besar sekali atas setiap orang yang Allah takdirkan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan cukuplah menunjukkan tentang keagungannya adalah hadis tentang kisah 3 orang yang 2 meninggal gugur di medan jihad, keduanya mati syahid. Kemudian 1 orang setelah gugur 2 orang itu, yang salah satu dari yang 3 tersebut meninggal di atas ranjangnya. Kemudian dilihat di dalam mimpi, orang yang meninggal di atas ranjang ini mendahului 2 orang yang gugur di medan jihad di surga. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaysa shalla ba'dahu ma kadza wa kadza shalah?" Bukankah dia
orang yang ketiga ini yang meninggal di atas ranjang, sholat sekian kali setelah meninggalnya dua orang tersebut. Wa adraka Ramadan fasama, dan dia mendapati bulan Ramadan lalu dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, an inna bainahuma la'abada mimma bainas sama wal ard. Sesungguhnya jarak antara dua orang yang lebih dulu meninggal dengan yang meninggal ini yang di atas ranjang. Dua orang meninggal di medan perang, mati syahid. Yang satu orang meninggal di atas ranjang, tapi dia masih punya kesempatan bisa melaksanakan sholat sekian kali rakaat, dan juga bisa melaksanakan mendapat bulan Ramadan dan bisa melaksanakan puasa Ramadan. Adalah jarak di antara dua orang yang mati syahid dengan orang yang meninggal di atas ranjang ini adalah lebih jauh daripada apa yang di antara langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, dan hadisnya adalah hadis sahih. Berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Nasai, dan bagaimana salafun saleh menyambut bulan Ramadan, sesungguhnya di sana banyak sekali persiapan yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan tersebut. Paling tidak 3 hal yang saya sampaikan pada kali ini untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan adalah kita sambut bulan Ramadan itu yang pertama adalah dengan taubat. Dan taubat ini adalah untuk mengawali setiap amal ibadah yang kita lakukan. Orang tatkala akan melaksanakan ibadah haji, maka awali dengan taubat dulu dari dosa-dosanya. Jangan sampai melaksanakan ibadah haji dalam keadaan dia masih memiliki dosa yang belum diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang akan melaksanakan ibadah umrah, orang akan melaksanakan ibadah apa saja, termasuk adalah ibadah siam. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, awali dengan bertobat kepada Allah dari semua dosa-dosa yang dilakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang banyak bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Apa faedahnya orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Tatkala orang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bimbing dia untuk melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Innallaha idza habba qauman ista'malahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kaum tersebut untuk melakukan hal-hal yang Allah cintai, hal-hal yang Allah ridhai. Dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seorang itu bertobat kepada Allah, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sederetan amal-amal yang ada di bulan Ramadan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, baik siamnya, baik tilawatul Qur'annya, baik zikirnya, ya, qiyamul lailnya, tarawihnya, dan amal-amal ibadah lainnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama adalah seorang menyambut bulan Ramadan adalah senantiasa atau awalilah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kepada kita, memanggil kita dengan panggilan kasih sayang, panggilan katresnan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman. Allah hanya memanggil orang yang beriman karena mereka adalah orang-orang yang Allah cintai, Allah ridhai. Allah panggil sebagai wujud kasih sayang Allah kepada mereka orang yang beriman. Tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah taubat nasuha, dengan menanggalkan perbuatan dosanya, berazam dan tekad dalam hati untuk tidak mengulanginya, ada penyesalan. Ini adalah taubat nasuha. Tatkala seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijadikan hatinya itu lembut, hatinya subur, mudah menerima nasihat-nasihat, dan dimudahkan untuk melaksanakan kegiatan amal-amal soleh. Dan ketahuilah, al-hasanatu tat'u li akhwatiha. Kebaikan itu akan mengajak kebaikan yang lain.
bulan Ramadan satu kegiatan kebaikan kita lakukan disusul dengan kebaikan yang lain, maka dimudahkan oleh Allah SWT. Selesai kita berbuka di bulan Ramadan akan disusul dengan salat tarawih, akan disusul dengan tilawatul Quran, ya, akan disusul dengan kegiatan-kegiatan lain termasuk qiyamul lail, nanti susul dengan tadarus, dengan sahur dan seterusnya. Al hasanatu tatul akhwatiha. Kebaikan itu akan mengajak kebaikan yang lain. Maka sambutlah kebaikan-kebaikan ini dengan didahului dengan bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita sambut bulan Ramadan itu dengan membersihkan jiwa kita dari rasa iri ataupun benci dengan saudara-saudara kita. Dalam hadis Amr, dia bertanya kepada Nabi SAW, atau Nabi SAW menjelaskan bahwasanya manusia yang paling mulia, orang yang paling utama adalah mahmumul qalbi saduqul lisan. Orang yang lisannya jujur dan hatinya itu tidak memendam kebencian. Kenapa kita harus membersihkan hati kita dari rasa iri, benci kepada saudara kita? Karena ini akan menghalangi diterimanya taubat kita, akan menghalangi diterimanya amal ibadah kita. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tuftahu abwabul jannah yaumal Itsnain wa yaumal Khamis. Dibuka pintu surga pada hari Senin dan hari Khamis. Fayaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka Allah memberikan ampunan kepada setiap hamba yang mentauhidkan Allah, yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kanat bain wa bain akhi syahna. Kecuali satu orang, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini memiliki permusuhan, ada permusuhan dalam hati, masih memendam permusuhan, kebencian dengan saudara muslim. Maka dikatakan angdiru hadain hatta istaliha. Tangguhkanlah ampunan untuk orang ini sampai keduanya berdamai. Angdiru hadain hatta istaliha. Sampai 3 kali Nabi bersabda, tangguhkanlah ampunan untuk dua orang ini sampai keduanya berdamai. Ya Kak, sambutlah bulan Ramadan itu dengan hati yang bersih. Tidak ada iri, dengki dengan saudara muslim, dan dia adalah orang yang paling utama, kata Nabi SAW. Ya, orang yang paling afdal adalah saduqul lisan mahmumul qalbi. Orang yang lisannya jujur, tatkala bertutur kata, dan hatinya itu bersih. Bersih dari apa? Dari memendam rasa dengki, iri, permusuhan, dan hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambutlah bulan Ramadan itu dengan mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh, baik yang wajib atau yang sunnah. Kita rutinkan, kita mujahadah untuk melaksanakannya. Dilatih diri kita dengan puasanya di bulan Sya'ban. Kita latih diri kita untuk qiyamul lail. Kita latih diri kita untuk tilawatul Quran. Kita latih diri kita untuk bersedekah. Latih lisan kita untuk tidak bertutur kata yang jelek. Sibukkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang termasuk orang yang baik, juga Rasulullah mengatakan, orang yang lisannya itu selalu basah karena mengingat Allah, selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin barangkali beberapa perkara yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang berupa kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan kita berharap bulan Ramadan yang akan datang nanti, pada bulan Ramadan tahun ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap kita dari siksanya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.